Banyak dari kita, khususnya anak muda, terjebak di satu siklus yang rasanya nggak ada ujungnya, yaitu lingkaran utang. Dikit-dikit ngutang buat nutupin utang yang lain, gali lubang, tutup jurang, dan masalahnya ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal mental capek, overthinking tiap malam, dan rasa bersalah yang numpuk. Pernah tidur sambil mikir, besok gue bayar pakai apa ya? Atau, kenapa sih gue nggak bisa bebas kayak orang lain? Tapi kabar baiknya, ada jalan keluar buat lo. Tapi bukan yang instan, bukan yang cepat kaya dalam seminggu, atau teknik rahasia bebas utang tanpa kerja. Itu semua omong kosong. Yang gue mau share ke lo hari ini adalah langkah-langkah realistis, manusiawi, dan bisa lo praktekin langsung. Buat pelan-pelan keluar dari utang, bangun lagi hidup lo, dan yang paling penting, gak terjebak di lubang yang sama. So, kalau lo lagi di titik yang ngerasa keuangan lo berantakan, atau lo mau bantu temen atau keluarga lo keluar dari utang, lo datang ke channel yang tepat. Yuk, kita mulai dari langkah pertama. Pertama, kenali jenis dan akar utang lo. Sebelum lo bisa keluar dari lingkaran utang, satu hal yang wajib banget lo lakuin adalah ngaku dulu ke diri sendiri. Gue punya utang, dan gue harus hadapin. Karena gini bro, utang itu kayak benjolan kecil di badan. Kalau lo cuek, makin lama makin gede. Makin lo pura-pura nggak ngerasa, makin nyebar kemana-mana. Makanya langkah pertama adalah kenali dulu utangnya. Dan jangan asal disatuin semua, karena nggak semua utang itu jahat. Lo perlu tahu, ada dua jenis utang utama, utang produktif dan utang konsumtif. Utang produktif itu utang yang dipakai buat hal-hal yang potensial nambah penghasilan. Misalnya, lo pinjam duit buat beli laptop biar bisa freelance. Lo ambil KAUR, kredit usaha rakyat, buat buka usaha kecil-kecilan. Atau lo ikut kursus yang bayar, tapi habis itu bisa dapat klien freelance. Intinya, ada hasil baliknya. Ada peluang jangka panjang. Nah, yang bahaya adalah utang konsumtif. Ini tipe utang yang cuma buat memenuhi keinginan jangka pendek. Seperti cicilan sepatu limited edition yang ujung-ujungnya cuma dipakai 2 kali. Bayar nongkrong pakai pay later. Ngutang buat beli HP 15 juta, yang padahal kerjaan belum tentu butuh HP segitu. Dan parahnya, banyak dari kita nggak sadar kapan kita pindah dari kebutuhan ke keinginan. Gue pernah kok, pas kuliah, ngutang buat beli headset mahal, biar fokus ngerjain tugas. Tapi kenyataannya, headsetnya lebih sering dipakai buat nonton drakor sampai subuh. Jadi sekarang, stop dulu, ambil waktu sebentar. Ambil notes atau catatan di HP, tulis semua utang lo. Tulis semua, utang ke temen, cicilan motor, pay later, kartu kredit, bahkan utang warung kalau ada. Jangan dihafal doang, karena pikiran manusia itu licik. Dia suka ngebohongin kita. Kayak bilang, cuma 200.000 doang kok. Padahal kalau digabung semua bisa 1 juta lebih. Kalau udah ditulis, kasih label, utang ini produktif atau konsumtif. Kenapa harus gitu? Karena cara nangani 2 jenis utang ini beda. Utang produktif bisa ditoleransi, bahkan dijaga. Tapi utang konsumtif harus lo habisin duluan. Dan yang lebih penting dari semua ini adalah lo mulai ngerti. Kenapa sih lo ngutang dari awal? Apakah karena gaya hidup lo di atas penghasilan lo? Apakah karena lo susah nolak ajakan temen nongkrong tiap hari? Atau karena lo nggak punya dana darurat? Jadi pas kejadian mendadak, satu-satunya solusi adalah ngutang? Kenali pola lo. Karena yang harus dibenahin itu bukan cuman utangnya, tapi cara berpikir lo juga. Ingat, utang itu bukan sekadar angka di catatan, tapi refleksi dari pilihan-pilihan yang lo ambil selama ini. Dan satu-satunya cara buat keluar dari lingkarannya adalah ngelihat utangnya dengan jujur. Setelah itu, baru deh kita masuk ke langkah berikutnya. Yang kedua, stop gali lubang tutup lubang. Lo pernah nggak, pas utang yang satu belum lunas, lo malah ngutang lagi buat nutupin yang sebelumnya? Itu namanya gali lubang tutup lubang. Dan percaya deh, itu kayak main api sambil megang bensin. Awalnya kayak solusi, kayak aman lah, gue pinjam dulu bentar dari sini buat nutupin yang itu. Gajian juga bentar lagi. Tapi ternyata nggak selesai-selesai. Yang terjadi justru sebaliknya. Lo bikin siklus baru, siklus stres, dan rasa bersalah yang makin lama makin dalam. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tiap kali lo pakai utang buat nutup utang lain, sebenarnya lo lagi nunda rasa sakit. Tapi rasa sakit itu nggak hilang, cuma pindah jadwal. Dan makin lama ditunda, makin nyakitin. Contoh nih, lo punya utang kartu kredit. Karena belum bisa bayar full, lo cuma bayar minimum. Sekitar 10% dari total, dan lo bilang, yang penting bayar kan?
Masalahnya, bunganya jalan terus, bahkan bisa lebih gede dari pokok utangnya. Belum lagi ada biaya keterlambatan, denda, dan administrasi. Terus akhirnya lo kepikiran, gue pinjam di pinjol A dulu deh, buat nutup kartu kredit. Lalu bulan depannya, gue minjem dari pinjol B buat nutupin pinjol A. Tanpa sadar, lo udah punya 3-5 aplikasi pinjol di HP lo. Semua minta jatuh tempo beda-beda, dan lo udah nggak bisa mikir jernih. Gue pernah dengar satu kalimat yang nempel banget. Utang itu bukan solusi jangka panjang buat kekurangan uang. Itu cuman penunda masalah. Makanya, langkah kedua ini penting banget. Lo harus berhenti gali lubang, dan caranya bukan cuma bilang, gue janji nggak ngutang lagi. Tapi juga harus ambil tindakan nyata. Seperti, 1. Bekukan akses ke utang konsumtif. Simpan kartu kredit di laci, jangan dibawa kemana-mana. Uninstall aplikasi pinjol dan pay later dari HP lo. Kalau perlu, minta bantuan temen buat jaga supaya lo nggak kepancing. 2. Tahan diri dari godaan diskon dan FOMO. Flash sale itu bukan kebutuhan, itu jebakan psikologis. Promo beli sekarang bayar nanti itu enak di awal tapi sering nyiksa di akhir. 3. Ingat, lo lagi dalam masa penyembuhan finansial, sama kayak orang abis sakit, lo harus banyak istirahat dari kebiasaan boros. Jangan langsung ikut gaya hidup orang lain yang lo lihat di sosmed. Lo nggak perlu kelihatan keren di luar kalau di dalam lo lagi berantakan. Lunasin utang itu jauh lebih keren daripada beli barang branded yang belum bisa lo bayar lunas. Dan jangan lupa, tiap keputusan kecil hari ini akan nentuin kondisi lo bulan depan. Jadi sekarang kita sepakat ya, gali lubang tutup lubang itu harus berhenti. Kalau udah siap, kita lanjut ke langkah berikutnya. Yang ketiga, buat debt map atau peta utang. Sekarang, setelah lo sadar utangnya apa aja, dan lo udah niat buat berhenti gali lubang tutup lubang, waktunya lo bikin sesuatu yang penting banget, yaitu buat peta utang. Yes, lo harus bikin semacam peta medan perang, supaya lo nggak lagi asal tebak-tebakan. Supaya lo tahu, lo lagi lawan berapa musuh, dan siapa yang harus dilawan duluan. Kenapa ini penting? Karena selama ini kita sering kejebak di situasi, nggak tahu total utang kita berapa, nggak tahu bunga mana yang paling nyakitin, bayar sekenanya asal ada uang. Padahal, tanpa strategi, lu kayak masuk hutan bawa senter mati. Gelap, bingung, dan kemungkinan nyasar gede banget. Jadi, kita mulai dari yang sederhana dulu. Ambil kertas atau buka Google Sheet di HP lo. Terus lo bikin 5 kolom. 1. Nama pemberi utang. Misal, kartu kredit, pay later, atau utang ke temen lo. 2. Total utang. 3. Bunga per bulan kalau ada. 4. Jatuh tempo atau tanggal bayar. 5. Minimal pembayaran per bulan. Masukin semuanya. Jangan ada yang disembunyiin, gak usah takut lihat angkanya. Kadang lo bakal kaget sendiri, tapi justru dari situ lo bisa mulai beresin satu persatu. Kalau udah, kita masuk ke strategi. Lo bisa pilih 2 metode pelunasan paling populer. Yang pertama, debt snowball. Ini cocok buat lo yang butuh semangat dan motivasi cepat. Urutin utang dari nominal paling kecil ke paling besar. Fokus lunasin yang paling kecil dulu sambil tetap bayar minimum utang lain. Tiap kali satu lunas, uangnya dialihin ke utang berikutnya. Efeknya, lo merasa menang cepat, dan itu bikin lo makin semangat. Contoh, utang ke temen 300.000, pay later A 800.000, kartu kredit 2 juta, cicilan motor 4 juta. Mulai dari yang 300.000 dulu, habis itu naik. Metode yang kedua, debt avalanche. Ini cocok buat lo yang pengen lebih hemat dari sisi bunga. Urutin utang dari bunga tertinggi ke terendah. Fokus lunasin yang bunganya paling nyakitin dulu. Hemat bunga, walaupun secara psikologis agak berat di awal. Contoh, pay later, bunga 3%, kartu kredit, bunga 2,5%, cicilan motor, bunga 1%. Lo serang yang 3% dulu. Mana yang lebih bagus? Jawabannya, terserah kondisi mental dan finansial lo. Kalau lo butuh kemenangan cepat buat jaga semangat, pakai snowball. Kalau lo tahan banting dan pengen irit, pakai avalanche. Yang penting, jangan asal bayar. Karena asal bayar itu bikin utang lo kayak jalan di tempat. Kalau lo bisa gabungin strategi ini sama komitmen yang konsisten, utang lo bakal kelihatan lebih jelas jalur selesainya. Dan satu hal lagi, update peta utang lo tiap bulan. Biar lo bisa lihat progresnya, dan biar lo sadar, lo tuh bergerak maju. Lo bakal kaget betapa powerful rasanya bisa coret satu utang dari daftar. Jadi, yuk mulai bikin peta itu. Karena lo nggak bisa keluar dari hutan kalau lo nggak tahu posisi lo ada di mana sekarang. Yang keempat,
pangkas pengeluaran bukan harapan. Sekarang lo udah punya peta utang, udah ngerti lo lagi lawan siapa. Langkah selanjutnya adalah ngurangin pengeluaran lo. Tapi santai, gue nggak nyuruh lo puasa 7 hari atau pindah ke hutan biar hemat. Karena yang mau kita pangkas itu pengeluaran nggak penting, bukan kebutuhan dasar lo. Kenapa ini penting? Karena kalau lo terus-terusan keluarin uang lebih banyak dari penghasilan, percuma aja. Utang lo nggak akan pernah kelar. Bayangin kapal bocor. Kalau lo terus nyendokin air keluar, tapi nggak nutup bocorannya, lo bakal capek sendiri. Jadi gimana caranya? Langkah pertama, audit pengeluaran lo. Ambil waktu buat lihat rekening atau catatan transaksi lo selama 1-2 bulan terakhir. Coba hitung berapa banyak yang lo keluarin buat hal-hal esensial, kayak makan, transportasi, atau tagihan wajib. Dan berapa yang lo keluarin buat hal-hal nggak esensial, kayak nongkrong, jajan online, atau beli barang yang sebenarnya lo nggak butuh. Lo mungkin bakal kaget, karena seringkali pengeluaran kecil yang kayak nggak ada artinya itu, kalau dikumpulin bisa jadi besar banget. Misalnya, 20.000 buat kopi tiap hari, sebulan jadi 600.000, atau 50.000 buat pesan makanan online 3 kali seminggu, sebulan jadi 600.000 lagi. Ini bukan soal lo nggak boleh nikmatin hidup, tapi soal prioritas. Langkah kedua, pangkas yang bisa dipangkas. Tanya ke diri lo sendiri, mana pengeluaran yang bisa dikurangin tanpa bikin lo menderita? Mana kebiasaan yang bisa diganti dengan versi lebih murah? Contoh konkret, 1. Ngopi di rumah. Daripada beli kopi 20.000 di luar, bikin kopi di rumah. Biaya secangkir kopi rumahan kurang dari 3.000. Selisihnya bisa lo pakai buat bayar utang. 2. Masak sendiri. Lo nggak harus jadi master chef. Cuman belajar bikin makanan simple, kayak nasi goreng, mie goreng, atau telur dadar. Masak sendiri jauh lebih hemat daripada pesen online. 3. Kurangi nongkrong di luar. Ganti ajakan nongkrong jadi acara di rumah. Ngobrol bareng temen sambil ngemil di kos atau rumah itu nggak kalah seru. 4. Unsubscribe layanan streaming yang jarang lo pakai. Lo nggak harus punya semua. Netflix, Disney, Spotify, semua itu bisa dipakai gantian sama temen. Cari yang paling lo pakai, sisanya bisa di stop sementara. Langkah yang terakhir, bikin budget baru. Kalau udah tahu apa yang bisa dipangkas, bikin budget baru. Tulis berapa uang yang harus lo keluarin buat kebutuhan wajib. Sisanya dibagi buat bayar utang dan tabungan darurat. Jangan lupa tambahin sedikit ruang buat hiburan. Karena lo tetap butuh nafas biar nggak stres. Tapi pastikan proporsinya kecil dan terkontrol. Ingat, ngurangin pengeluaran itu bukan soal ngorbanin kebahagiaan. Lo cuma ngatur ulang prioritas. Biar lo bisa bayar utang lebih cepat dan lebih tenang. Lo bakal kaget lihat seberapa banyak uang yang bisa lo simpen cuma dengan perubahan kecil ini. Yang kelima, cari tambahan penghasilan. Pengeluaran udah lo rapihin, gaya hidup mulai disesuaikan, sekarang saatnya lo nyari jalan biar uang masuknya lebih banyak. Karena sejujurnya, hemat itu penting, tapi nggak bisa selamanya jadi satu-satunya andalan. Lo bisa potong pengeluaran sampai titik minimal, tapi kalau penghasilannya tetap segitu-gitu aja, ya tetap ngos-ngosan juga. Makanya, sekarang saatnya mikir, gue bisa dapat duit tambahan dari mana? Dan jangan buru-buru mikir, tapi gue nggak punya skill, gue nggak punya waktu, atau gue bukan orang kreatif. Karena nyari penghasilan tambahan zaman sekarang nggak harus muluk-muluk. Yang penting, lo mau gerak dulu. Kita bahas, apa aja sih yang bisa lo lakuin? Yang pertama, jual skill yang lo punya, walau sekecil apapun. Gue yakin, tiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dijual. Lo jago desain, buka jasa logo di Instagram. Lo bisa ngetik cepat, coba buka jasa transkrip atau entry data. Di awal mungkin nggak banyak yang bayar mahal, tapi yang penting ada pintu masuk dulu. Jangan nunggu sempurna buat mulai. Mulai dulu, nanti sambil jalan baru lo upgrade. Yang kedua, cari uang dari internet. Sekarang ini banyak orang hidup dari internet, bahkan yang awalnya cuma iseng bisa jadi cuan. Kayak bikin konten di TikTok, Instagram, atau YouTube. Jual e-book, template, atau kursus mini. Buka jasa caption Instagram buat UMKM. Lo nggak harus viral, lo cuma butuh niche kecil dan konsisten. Yang ketiga, jualan barang yang gampang dikelola. Kalau lo nggak punya skill, coba mulai dari jual barang. Kayak barang bekas lo yang masih bagus. Titip jualin barang temen atau keluarga. Buka toko kecil-kecilan di marketplace, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Misalnya, lo beli case HP lucu 10 biji dari supplier,
lo jual lagi satuan. Atau lo jago masak, jual makanan simple via WhatsApp. Yang keempat, jadi freelancer sambil kerja utama. Banyak kerjaan freelance yang fleksibel, lo bisa kerjain malam hari atau weekend. Kayak freelance design, freelance nulis, atau freelance admin sosial media. Lo bisa cari project di Sribulancer, Fiverr, atau Upwork. Jangan takut saingan, semua orang mulai dari nol. Yang kelima, monetisasi kebiasaan lo. Lo suka baca buku, bikin ringkasan buku, dan jual ke followers. Suka main game, coba live streaming. Suka nonton film, coba bikin konten review. Intinya, ubah hobi jadi penghasilan. Daripada scroll-scroll doang, kenapa nggak coba dokumentasiin dan kasih value ke orang lain? Lo nggak harus langsung dapet jutaan rupiah, tapi tambahan 300.000 sampai 500.000 per bulan itu udah bantu banget buat bayar cicilan atau nabung darurat. Yang penting bukan besar kecilnya uang, tapi besar kecilnya langkah lo buat keluar dari zona macet. Ingat, lo nggak bisa nabung utang, tapi lo bisa cari jalan buat nyicil lebih cepat. Dan semua itu dimulai dari keberanian lo buat mulai, walau kecil. Next, kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Keenam, bangun mental tangguh dan atur mindset. Sampai di titik ini, lo udah mulai ngerti utangnya dari mana, udah nggak gali lubang lagi, udah bikin peta utang, bahkan udah mulai cari tambahan penghasilan. Tapi percaya deh, perjalanan ini nggak akan bertahan lama kalau lo nggak punya mental yang cukup kuat. Kenapa? Karena akan ada momen-momen berat, kayak temen ngajak healing pas lo lagi nahan-nahan jajan. Lihat flash sale jam 12 malam dan jempol lo gatel pengen check out. Atau rasa capek yang bikin lo mikir, sekali aja ngutang lagi, nggak apa-apa lah. Dan disitulah ujian mindset lo dimulai. Jadi, sekarang saatnya bangun mental tangguh. Lo harus lebih kuat dari godaan, lebih waras dari tekanan, dan lebih tahan banting dari sekadar komentar orang. Gua tahu, nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa. Dan yuk mulai dari sini. 1. Ganti cara pandang soal uang. Selama ini kita dibesarkan dengan pola pikir kayak gini. Kalau punya duit, ya dipakai. Padahal seharusnya kalau punya duit, atur dulu baru dipakai. Uang itu bukan alat buat pamer, tapi alat buat bertahan hidup dan berkembang. Mulai sekarang, lo harus anggap uang bukan sebagai pelarian buat stres, tapi sebagai kendali. Uang bukan buat ngejar gengsi, tapi buat jaga waras. 2. Stop bandingin diri lo sama orang lain. Scrolling Instagram, lihat orang jalan-jalan ke Bali, beli mobil baru, upgrade gadget tiap bulan, terus lo mikir, kok hidup gue gini-gini aja ya? Padahal yang lo lihat itu highlight hidup orang, bukan realitanya. Lo nggak tahu di balik liburan itu, dia bisa aja ngutang juga. Fokus sama proses lo sendiri, lo lagi beresin utang, itu jauh lebih keren daripada pamer barang, tapi ternyata cicilan semua. 3. Belajar maafin diri dan move on dari kesalahan finansial. Gue tahu sebagian dari lo mungkin mikir, ini semua gara-gara gue dulu ceroboh. Yes, mungkin emang lo pernah salah, tapi jangan tinggal di masa lalu. Yang penting sekarang adalah lo sadar dan lo mulai berbenah. Lo bukan uang lo bukan utang lo adalah orang yang lagi berproses buat jadi lebih bijak. Setiap cicilan yang lo bayar, sekecil apapun, itu tanda bahwa lo udah tanggung jawab. 4. Bangun kebiasaan mini yang konsisten. Mindset itu nggak lahir dari motivasi doang, tapi dari kebiasaan kecil yang terus dilakuin. Coba deh, setiap pagi, buka catatan utang lo, baca progresnya. Tiap minggu, cek pengeluaran dan bandingin sama budget. Tiap kali pengen impulsif beli barang, tunda 24 jam. Ini kelihatan kecil, tapi ngubah cara kerja otak lo secara perlahan. Karena hidup itu bukan soal niat besar, tapi soal komitmen kecil yang konsisten. Dan yang kelima, cari circle yang saling dukung. Lo nggak harus jalan sendiri, cari temen yang punya goals keuangan juga. Yang nggak ngajak jajan mulu, tapi bisa duduk bareng dan ngobrol soal progres keuangan. Atau lo bisa ikut komunitas online, channel YouTube, grup diskusi. Yang penting, jangan sendirian. Karena saat lo jatuh, support itu penting banget buat bikin lo bangkit lagi. Ingat, keluar dari lingkaran utang itu lebih banyak soal mental daripada matematika. Siapa yang bisa tahan, siapa yang bisa ngatur diri, siapa yang sabar, itu yang bisa sampai tujuan, dan lo udah ada di jalur yang bener. Next, kita masuk ke langkah yang paling banyak dilupain orang. 7. Bangun dana darurat. Sekarang kita bahas topik yang sering dianggap nanti aja deh, padahal pentingnya kayak sabuk pengaman di mobil, yaitu dana darurat. Yes, dana yang lo simpen bukan buat beli barang, bukan buat jalan-jalan,
tapi buat jaga-jaga kalau hidup tiba-tiba ngeprank lo. Yuk kita jujur dulu sebentar. Selama ini, kenapa sih kita ngutang? Karena ada keperluan mendadak yang kita nggak siap. Karena HP rusak, motor mogok, orang tua sakit, atau tiba-tiba kena PHK. Dan karena nggak punya cadangan uang, akhirnya kita lari ke utang. Jadi, kalau lo mau bener-bener bebas utang, lo nggak cukup cuma lunasin utang. Lo harus siapin tameng biar nggak kejeblos lagi ke lubang yang sama. Itulah kenapa dana darurat itu wajib. 1. Dana darurat bukan buat orang kaya, tapi biar lo nggak miskin mendadak. Banyak orang mikir, gua aja utang belum lunas, gimana mau nabung dana darurat? Justru karena lo lagi berjuang, lo harus mulai nyicil dana darurat. Biar ketika ada kejadian mendadak, lo nggak balik ke titik nol. Ingat, dana darurat bukan soal nominal gede, tapi soal persiapan mental dan finansial. 2. Berapa sih idealnya dana darurat? Kalau lo masih single, nggak punya tanggungan, idealnya 3 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau udah berkeluarga atau punya tanggungan, minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Misal, pengeluaran lo sebulan 2 juta, berarti target dana darurat lo adalah 6 juta kalau single, 12 juta kalau punya tanggungan. Kedengarannya gede, makanya lo harus cicil. Sama kayak nyicil utang, tapi ke diri lo sendiri. 3. Mulai dari kecil, tapi konsisten. Nggak perlu langsung target 6 juta dari sekarang. Mulai aja dari 10.000 sampai 20.000 per hari. Kalau lo bisa sisihin 300.000 sebulan, dalam setahun udah 3,6 juta. Yang penting, lo mulai sekarang. Nggak usah nunggu utang lunas semua, lo mulai secara paralel. Anggap dana darurat itu kayak ban serep. Lo nggak akan mikirin tiap hari, tapi pas mobil bocor, lo bersyukur punya. 4. Simpen di tempat yang susah dijamah, tapi gampang diakses. Artinya, lo simpen dana darurat di tempat yang nggak terlalu mudah lo ambil, biar nggak kepake buat jajan, tapi bisa ditarik cepat saat darurat. Contoh tempat yang oke, rekening terpisah tanpa kartu ATM, e-wallet yang jarang lo pake, atau reksadana pasar uang, kalau udah ngerti sedikit investasi. Intinya, jauhkan dari godaan. Jangan taruh di tempat yang sama kayak uang jajan. 5. Tahu kapan dipakai dan kapan jangan. Dana darurat itu cuma boleh dipakai kalau ada kondisi darurat medis. Lo kehilangan pekerjaan, ada musibah kayak rumah kebanjiran atau motor hilang. Bukan buat flash sale, nongkrong, atau bayar DP konser. Harus tegas. Lo boleh hemat banget demi ini, tapi lo juga harus bisa bilang enggak ke diri sendiri saat godaan datang. Lo udah kerja keras buat bangun ulang keuangan lo. Jangan biarkan satu kejadian kecil ngerusak semuanya cuma karena lo nggak siap. Ingat, dana darurat bukan soal kalau kejadian, tapi soal kalonya kejadian, gue udah siap. Dan kalau lo udah punya dana darurat, gue bisa bilang, selamat, lo udah satu level lebih dewasa secara finansial. Next, kita bahas tahap terakhir yang bakal jadi penentu masa depan lo. Cara bangun rencana keuangan jangka panjang biar lo nggak cuma bebas utang, tapi juga merdeka finansial. Kedelapan, bangun rencana keuangan jangka panjang. Sampai di sini, lo udah mulai jalan dari nol. Tapi, supaya keuangan lo nggak cuma aman hari ini dan besok, lo harus punya rencana jangka panjang. Rencana ini ibarat peta perjalanan buat bawa lo dari kondisi sekarang yang mungkin penuh utang ke kondisi finansial yang lebih stabil, bahkan bebas utang dan mulai investasi. Jangan cuma mikir bisa bayar cicilan utang, tapi mikirin gimana caranya supaya suatu hari lo bisa hidup tanpa tekanan utang sama sekali. Ini dia beberapa langkah buat bikin rencana jangka panjang itu. 1. Tentukan tujuan finansial lo. Lo harus tahu dulu lo mau apa, bukan cuma bebas utang, tapi juga apa yang mau lo capai setelah itu. Contohnya, punya rumah sendiri dalam 5 tahun, bisa traveling setahun sekali tanpa mikirin uang, punya tabungan pendidikan atau modal usaha. Kalau lo nggak punya tujuan jelas, rencana lo bisa kabur kemana-mana. Jadi, tulis tujuan lo sekecil apapun. Kayak, gue mau punya tabungan 50 juta dalam 3 tahun, itu udah bagus banget. 2. Buat anggaran bulanan dengan prioritas jelas. Kalau sebelumnya lo cuma bikin anggaran supaya bisa bayar utang, sekarang lo bikin anggaran supaya bisa bayar utang dan mulai nabung buat tujuan lo. Misalnya, bayar utang minimal 30% dari pendapatan, dana darurat 10%, nabung atau investasi 10%, sisanya buat kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup. Ini bikin lo nggak cuma fokus ke masalah, tapi juga ke solusi dan masa depan. 3. Mulai investasi sesuai kemampuan. Ini bukan buat yang punya duit banyak aja. Lo bisa mulai investasi dari nominal kecil. Contohnya, reksadana,
yang risikonya relatif kecil dan modalnya terjangkau. Deposito buat simpan uang dengan bunga yang lebih baik dari tabungan biasa. Saham atau ETF kalau lo mau belajar lebih serius. Intinya, investasi ini buat bantu uang lo kerja buat lo. Jangan cuma disimpan di celengan terus. 4. Review dan evaluasi rencana secara berkala. Rencana itu nggak kaku. Lo harus cek tiap bulan atau tiap 3 bulan apa udah sesuai target. Kalau belum, cari tahu kenapa dan perbaiki. Ini juga bikin lo tetap aware sama kondisi keuangan. Jangan sampai tiba-tiba lo nyadar ada lubang yang bocor dan malah makin parah. 5. Jangan malu minta bantuan profesional. Kalau lo merasa kebingungan, jangan ragu untuk cari bantuan, kayak konsultan keuangan, workshop finansial, atau baca buku dan ikut komunitas keuangan yang kredibel. Investasi di ilmu itu sama pentingnya kayak investasi uang. Intinya, rencana keuangan jangka panjang itu kayak bikin blueprint rumah. Tanpa blueprint yang jelas, lu cuma bangun asal-asalan dan akhirnya repot sendiri. Kalau lu mulai sekarang, lu bakal punya pondasi yang kuat buat masa depan finansial yang bebas stres. Dan yang paling keren, lu nggak cuma bebas utang, tapi juga punya pilihan buat nikmatin hidup yang lebih bebas. Nah, kita udah jalan bareng dari awal sampai akhir buat belajar cara keluar dari lingkaran utang. Ingat, semua itu nggak instan, tapi bisa lo mulai langkah demi langkah dari hal kecil. Yang penting, jangan pernah menyerah dan jangan malu buat minta bantuan. Karena bebas utang itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang konsisten dan percaya sama prosesnya. Jadi mulai sekarang, yuk mulai ubah cara lo mengelola uang. Ingat, utang itu beban, tapi juga pelajaran. Kalau lo bisa keluar, berarti lo udah belajar sesuatu yang berharga banget buat masa depan lo. Kalau lo suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya makin banyak teman-teman kita yang juga bisa keluar dari utang. Terima kasih sudah nemenin, sampai ketemu di konten selanjutnya.